Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berpuasa. Ketika puasa ada rasa takut kepada Allah, ketika Allah mentitipkan harta. Bukan panggung. Gak lucu. John, nanti Oma jadi orang terkenal. Oh, pecah lele. Tuh, lele. Tuh. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya Naibul Fa'il Bang Opik almarhum. Saya adik dari istrinya Kak Emi. Tidak terasa sudah 7 hari Bang Opik pergi. Masih sulit untuk melupakan. Masih terbayang wajah Bang Opik, walaupun beliau tegas, tapi hatinya begitu lembut. Alhamdulillah, semua yang hadir di sini dengan ikhlas mendoakan abang saya. Mudah-mudahan Bang Opik diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya tempat. Dan saya sebagai adik, dengan jihadnya almarhum mendirikan majelis ta'lim pelawak. Mudah-mudahan setelah Bang Opik nggak ada, gimana nanti kita bicarakan lagi, kita lanjutkan lagi perjuangan beliau. Jangan sampai putus, jangan diberhentikan, karena keselamatan yang ada di sekitar kita, kalau masih ada majelis ta'lim, insya Allah kita dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada wabah. Dan terima kasih semua yang hadir di sini. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan dari abang saya, Bang Opik. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir tadi pagi saya ngeliat status kakak saya, nggak kuat saya ngeliatnya. Walaupun Bang Opik udah berhasil mendidik anak-anaknya dan meninggalkan kakak saya. Mudah-mudahan kita doakan juga untuk kakak saya dan anak-anaknya selalu kuat menerima musibah yang Allah kasih ini. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada para jamaah semua yang hadir di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka tampil mendoakan almarhum Taufik Lala atau Taufik Hidayat tahlil 7 hari. Ini luar biasa, jemaahnya pada membludak sampai di luar. Itu membuktikan bagaimana figur beliau yang diterima oleh segala segmen, segala umur, semuanya berkumpul untuk mendoakan beliau. Didoakan semoga kuburnya almarhum dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dan diampuni segala dosanya, ditempatkan pada sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai ketua umum Paski memang termasuk sahabat dekat beliau juga. Almarhum banyak kenangan yang kita alami bagaimana untuk membangun Paski atau Persatuan Simulan Tumbuh Indonesia supaya bisa lebih berkembang, supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Beliau itu adalah pertama itu menjadi ketua Pemda Paski DKI.
Beliau tuh nggak pernah patah semangat untuk mengajak teman-teman para pelawak untuk mengaji bersama di WA grup Paski, itu selalu mengajak untuk mengaji di sini, kemudian mengajak belajar Al-Quran setiap hari Senin siang. Alhamdulillah responnya kurang dari teman-teman. Emang gitulah, Ustaz. Kondisinya. Tapi walaupun begitu, almarhum nggak pernah bosan-bosannya mengajak teman-teman ngaji bareng, belajar agama bareng. Tapi alhamdulillah sebagian juga alhamdulillah sudah sadar bahwa ngaji itu perlu, bahwa itu adalah persiapan kita di akhirat nanti. Kita umur juga nggak tahu kan. Kalau kita pengen tahu umur, lihat aja KTP masing-masing. Ya alhamdulillah, ini saya rasa ini almarhum menyaksikan kita semua nih. Beliau senang. Terakhir saya itu WA sama almarhum itu pas mau apa ya, Idul Adha itu, Pak Ketua kalau bisa pertemuan di tempat NTT gitu ya. Saya bilang gue udah korban sapi di masjid dekat rumah. Oke, lu butuh apa lagi? Gini aja Ketua, mungkin bisa buat donasi buat makan atau buat biaya ongkos potong katanya. Udah saya kasih transfer. Itu terakhir kali saya WhatsApp-an sama beliau. Dia itu apa ya, walaupun suka bercanda sama teman-teman gitu ya, tapi almarhum itu sayang sama teman-teman semuanya. Ya insya Allah kita doakan beliau diberikan tempat yang terbaik di sini, tempat yang sangat mulia. Itu aja, daripada saya nangis di sini. Semuanya pada sayang semua ya kan sama almarhum ya. Iya. Ya itu aja, mohon maaf kurang lebih, dan para jamaah saya minta tolong bila ada kesalahan dari almarhum Taufik Lala sebagai ketua Paski, mohon dimaafkan seikhlasnya, setulus-tulusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 hari sahabat kita, saudara kita, guru kita meninggalkan kita semuanya. Alhamdulillah para kiai, para ustadz, teman-teman pelawak hadir pada malam hari ini untuk mendoakan almarhum. Semoga zikir, sholawatan, doa, baca yasin yang kita lakukan tadi akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhum dosa-dosanya dihancurkan, dihapus, dan almarhum saat ini semoga sedang menikmati indahnya alam barzah, sedang menikmati indahnya Raudatul Jannah, teman-teman surga ya Allah. Dan semoga di akhirat nanti beliau ditetapkan oleh Allah sebagai calon penghuni surga. Kepergian Taufik Lala ini yang begitu mendadak sangat mengejutkan, sangat mengagetkan. Sampai sekarang saya merasa almarhum masih ada. Saya seringkali, karena hampir tiap malam saya hadir di sini dengan teman-teman majelis pengajian pelawak. Hari pertama untuk umum, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ngaji di situ di saum almarhum. Kemudian ini hari yang ketujuh. Setiap datang ke sini perasaan sedang menghadiri undangan almarhum, sehingga wajarlah kalau Bang Taufik Lala menjadi ketua majelis pengajian pelawak pada saat itu bersama-sama Gus Mehmet ini dengan Eko Bando, dan saya juga mengawali berdirinya majelis pengajian pelawak. Saya dengan almarhum waktu itu sudah cukup lama tidak berjumpa, kemudian tiba-tiba almarhum telepon saya
untuk mengajak mendirikan MPP bertiga dengan Eko Bandung. Kemudian berjalanlah yang namanya majelis pengajian pelawak, yang mana waktu itu pengajiannya sebulan sekali, setiap Jumat malam 1 di tempat ini, dan alhamdulillah juga pernah membuat satu event di tempat ini, ya, semacam tablik akbar begitulah. Juga kesan-kesan almarhum ini selalu mengajak kepada kegiatan-kegiatan sosial, terutama untuk teman-teman yang sedang kesusahan. Almarhum ini paling nggak bisa kalau dengar temannya susah, pasti disamperin, dibantu semaksimal mungkin. Setelah dia udah selesai makannya, biasanya saya bercanda nih sama dia kalau makan mie ayam di situ. Biasa kan dia kalau makan tuh nggak diem tangannya, ada apa yang dicomot, dicemil. Ini nggak cuma nanyain, kan ini bisa servis klakson mobil gua nggak? Oh bisa, ini kan audio. Gua ganti makasih Mercy ya, kata dia. Jangan, dengan pakai yang kayak bis yang torelat gitu, seperti gitu kan. Kata dia, PA lo gitu, banyakan dia tuh sama saya. Ya udah, ketika gitu handphone bunyi, saya berdering lah handphone saya, bunyi, anak saya nelpon, motor mau dipakai. Nah biasa saya bercanda sama dia tuh sebelum makan. Saya bilang, Pik, gue pulang duluan ya. Mau pulang kan? Ya pulang lah, ngomong gue mau kemana gitu. Begitu saya pulang jam 11, jam 12 istirahat, sholat dari Johor, handphone biasa saya kalau tidur saya istirahat saya matiin, soalnya takut ganggu dong gitu. Ya takut ganggu, jadi saya matiin, saya silent, saya matiin. Begitu saya bangun di jam 1:30-an lah, saya buka handphone, wah masya Allah, panggilan terjawab banyak banget. Panggilan tak terjawab, ada Po Hajatona, ada Udin Nana, ada yang lain-lain menanyakan, apa benar Bang Taufik meninggal? Apa benar? Saya lihat ada gambar Taufik Lala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bapak TB. Hah? Siapa ngomong nih? Jam 11 masih makan sama saya bilang. Saya telepon anaknya, yang terima. Saya pikir, wah ini masih online, jangan-jangan masih tukang mie ayam nih, saya pikir. Orang masih on, begitu saya telepon, anaknya yang terima, Dinda. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Om. Dinda ini beneran? Iya Om, ayam. Langsung saya, astagfirullahaladzim. Innalillahi Taufik, jam 11 masih makan sama saya, begitu Johor Allah panggil untuk selamanya. Ya Allah ya Rabb. Tuh bulusnya merinding lagi kalau cerita tentang itu. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul di haflah yang mubarakah menurut saya. Ya, mudah-mudahan tempat ini menjadikan satu saksi bagi beliau bahwa menjadikan satu jalan menuju surganya Allah. Salawat serta salam kepada baginda kita mahkota alam, Nabi yang sejati, Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kepada kita Allah memberikan keistiqomahan di jalan beliau. Amin ya Rabbal. Waktunya setengah menit lagi karena tadi saya dikasih waktu 1,5 menit. Makna dalam satu kematian, berpikiran bahwa kita mati itu tidak akan bertemu lagi. Betul. Padahal yang namanya mati itu adalah hanya berpindahnya satu alam. Di dalam kitab Kasful Ghaibiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Fadil Zainal Abidin bin Ahmad Al-Fatani, bahwa ketika sekarang ini sampai nanti surganya kita tuh tetap makhluk yang hidup. Sekali lagi, makhluk apa? Sekarang yang ada di tempat ini hidup atau tidak? Oke, sekarang almarhum hidup atau tidak? Kalau sekarang almarhum ini adalah hidup, hanya pindah tempat saja. Tempatnya beliau sekarang adalah barjah, adalah tempat penantian menunggu kita. 40 hari ibunya A.A. Ginanjar itu almarhum tidak mau pisah dengan saya. Ngobrol tentang satu kematian. Percis omongannya sama dengan sahabat saya almarhum Uje. Beliau bertanya, emang mati itu bisa diundur atau tidak? Satu. Yang kedua, apabila yang namanya mati itu bisa nggak sakit atau tidak sakit? Saya tanya, nah kok jawabannya hampir sama pertanyaannya dengan ketika almarhum Uje. Akhirnya yang bertanya seperti itu, ya meninggalkan kita.
Nah, kemarin A.A. Ginanjar juga nanya sama saya begitu. Bapak Jarwo mau ngomong juga sama saya. Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana kok kenapa kita adalah hidup. Saya tanya, ini hidup ke alam berapa kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang nggak jawab nanti pulang budek. Assalamualaikum. Alam keberapa kita sekarang ini berpijak di dunia ini? Alam yang ketiga. Alam yang ketiga. Buka dalam surat buka surat Al-Insan ayat 1 dan ayat 2. Surat apa? Ayat berapa? Berarti di surat apa tadi? Ayat berapa? Nah, kalau kita dibuka ayatnya berapa tadi? Ayat berapa? Berarti kalau iya. Inilah guru-guru saya, subhanallah, alhamdulillah. Saya belajar melawak dari ini beliau ini, subhanallah. Alhamdulillah, ini guru-guru tercinta. Biasanya guru-guru itu cepat duluan masuk surganya, amin. Alam yang pertama adalah alam ruh. Dibuka juga ketika di alam ruh itu kita berinteraksi seperti ini adanya. Buka surat Yasin ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Terusin. Astagfirullahaladzim. Ini ngaji terus. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa kulla syai'in fi imamin. Walau ulama mengatakan bahwa ini adalah suatu perjuangan para waliullah, tapi kan alhamdulillah yang di sini juga semuanya para wali semuanya. Ada wali murid, wali santri, betul. Nah, sesungguhnya Allah, inna nahnu nuhyil mauta, menulis. Inna nahnu nuhyil mauta, menghidupkan dan mematikan. Wa naktubu, dan menulis. Qaddamu wa atharahum, sebelum dan sesudahnya itu sama Allah dicatat semuanya. Ini lagi duduk di sini dicatat. Makanya ketika di alam ruh yang tadi di dalam kitab Kasful Ghaibiyah itu, di alam ruh kita berkumpul seperti ini. Nanti satu-satu akan berpisah dengan kita. Gak tahu Pak Jarwo dulu yang lebih tua. Walaupun beliau kuat, mohon maaf lahir batin, sekuat-kuatnya manusia pasti bakal mendoain. Berkumpul seperti ini adanya, tapi tercatat di alam Lauh Mahfud. Akhirnya Bismillah, surat apa tadi? Al-Insan. Nah, kan lupa lagi kan, ayat 1 dan ayat 2 di dalam surat apa tadi? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minat dahri wal jadi lupa. Hal ata 'alal insani hinun minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Yang nyebut Allah mudah-mudahan masuk surga. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi fajalnahu sami'an basira. Ini kata Allah nih. Allah berfirman, sewaktu-waktu manusia belum disebut jadi manusia. Kenapa manusia belum disebut jadi manusia? Karena jadi manusia itu, sempurnanya jadi manusia ada 2 unsur. Sekali lagi, ketika jadi sempurnanya manusia ada berapa unsur? 2. Yang 2 ini menjadikan sempurnanya manusia. Sekarang di alam ruh sempurna atau tidak? Belum sempurna, tetapi sudah tercatat kita itu. Makanya kita siapa sih? Kok harus sampai ke alam semuanya? Kenapa? Karena kita harus tahu siapa itu diri kita. Karena kita akan kembali lagi kepada Allah. Sekarang di alam ruh itu sempurna atau belum? Karena belum 2 unsur. Iya, tuh, alhamdulillah ikut pengajian juga. Lu punya anak dulu lepas Oscar tuh.
ambil sana. Kenapa? Karena sempurna manusia yang pertama, manusia sempurna ada ruhnya. Yang kedua, manusia sempurna ada jasadnya. Supaya tahu diri kita itu siapa sih? Ruh dan jasad bersatu bakal sempurna. Dalam ruh ada jasadnya belum? Belum. Ada ruhnya. Nah, ketika sekarang ini, mohon maaf lahir batin, ketika di alam dunia ini ada yang namanya jasad, tapi tidak ada ruhnya. Sempurna atau tidak? Manusia sempurna atau tidak? Nah, bagaimana ketika kita mau sempurnanya? Berarti kita harus bergandengan, satu ruh, satu jasad. Nah, sekarang jasadnya nggak ada, ruhnya ada. Buka. Terus kenapa cikal bakal manusianya? Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kita ini terciptanya Allah jadikan tuh dari nutfah. Nutfah itu dua air. Pertama air dari perempuan disebut indung telur. Yang kedua air dari laki-laki. Saya tidak bisa nyebutkan air apaan itu. Yang penting air itu. Mau jujur amat itu. Air itu aja. Itu tuh ya. Air apa? Berarti air itu bercampur nabtalihi dengan indung telur seorang perempuan. Kenapa? Karena dicampurnya air indung telur sama air itu. Nah, akhirnya air itu bercampur dengan nabtalihi, maka diuji oleh Allah. Ketika dicampurkan, diuji oleh Allah, maka ketika 4 bulan inilah terjadinya satu interaksi antara ruh dan jasad. Dengan ngaji kayak gini kayaknya kelamaan ya. 2 menit lagi. Nah, akhirnya kenapa? Ketika dicampur oleh Allah, sempurna atau tidak? Belum, karena yang pertama di alam ruh, yang kedua di alam rahim. Dari siapa rahim itu? Ibu. Maka jangan sekali-kali menyakiti hati seorang perempuan. Itu lihat, sehebatnya yang namanya laki-laki maupun jenderal apapun, mohon maaf tuh ada bapak komandan, mohon maaf, masih kau di rumah mah. Itu mah sono, ini mah enggak sono. Betul ya? Betul ya? Jenderal, wah hebat, bintang 6 nomor 7 nomor 16, tapi di depan istri. Betul. Hebat atau enggak? Seorang perempuan, kuat mana perempuan sama laki-laki? Kuat mana perempuan sama laki-laki? Beneran? Saya tanya, perempuan gendong anak 9 bulan kuat nggak? Mohon maaf Pak Jenderal, kuat nggak? Gendong 1 jam aja anaknya. Nggak tuh, berarti kuat siapa? Is the best. Alhamdulillah. Makanya seorang perempuan mah, mohon maaf, paling duluan kata Rasulullah masuk surganya. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu di sini cepat masuk surganya, amin. Aduh, nabdalihi. Makanya mohon maaf, ketika jasadnya udah berinteraksi dan bersatu oleh Allah, faja'alnahu, maka Allah jadikan hu itu cikal bakal manusia, yaitu sami'an, pendengaran. Hebatnya ulama yang mutaqaddimin, yang dulu ketika ada 4 bulan itu orang-orang semuanya dari ulama-ulama mengatakan, kenapa itu 4 bulan di ngajiin? Karena cikal bakal manusia itu 4 bulan dikasih indra tidak ada indra penglihatan, pendengaran aja. Maka alhamdulillah di ngajiin semuanya. Kenapa? Karena cikal bakal manusia itu mendengar. Hati-hati makanya kalau orang Sunda mengatakan engker hamil mah entong saomong-omongeun lamun lain omongeun nana, entong salangkah-langkaheunana lamun lain langkaheun nana. Kenapa? Karena ini janin mendengar. Paja'ana usami, akhirnya ke alam dunia masuk. Maka ketika lahir ke dunia, maka manusia hidup hurufnya ada 5. Haknya hanya I-nya ini, D-nya dipersembahkan, U-nya untuk P-nya pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ini semuanya cikal bakal akan masuk surganya Allah. Karena apa? Karena hidup di dunia ini. Kalau di dunianya benar, maka insya Allah kesananya juga benar. Kalau di sininya kagak benar, maka selanjutnya juga tidak akan benar. Saya yakin ini pelawak-pelawak, mohon maaf lahir batinnya. Oke, terakhir saya ada ini Pak, mohon maaf, 40 harinya beliau ngomong saya punya hutang.
Selama MPP saya diundang pengajian, gak bisa hadir terus karena alhamdulillah jadwal saya full di kalender. Sampai Desember itu tanggalnya di kalender saya full banget, alhamdulillah. Tanggalnya doang. Yang kedua, ketika 40 harinya dia ngomong, "Buy, golok yang dari Buya dipinta sama temennya, tolong bikinin lagi." Sampai sekarang saya kena, kalau saya bikin golok itu ada foto beliau sama anak yang perempuan kalau nggak salah. Kalau pernah ada anak perempuan yang fotonya di goloknya itu, saya belum sampai sempat untuk bikin lagi buat beliau. Dia mana bikinin lagi dong Buy, katanya, yang kayak kemarin, karena yang saya kasih itu dikasihkan sama temennya buat kenang-kenangannya. Yang keduanya, beliau, "Buy, jihad nggak kalau kita nuntut ilmu agama?" Kata saya, jihad. Berarti kalau mati jihad. Makanya jangan sampai kayak tadi Hiyaul Qiyam, kalau saya berdebat ke Hiyaul Qiyam, mohon maaf Kiai, ini buat apaan kita Hiyaul Qiyam berdiri? Assalamualaikum. Ada keterangannya Hiyaul Qiyam berdiri. Itu bid'ah dolalah finnar. Ada yang ngomong kayak gitu, saya balas. Buka surat Ali Imran ayat 179. Buka. Jadi jangan nyangka ketika yang namanya kenapa? Kan kata Rasulullah, "Apabila engkau memanggilku maka aku akan datang." Nah yang tadi itu mohon maaf bukan ruhnya saja yang namanya almarhum, tapi dengan Rasulullah datang ke tempat kita. Percaya atau tidak? Buka surat Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Ini ciri-ciri orang yang jauh dengan Allah. Menyebut Allah aja, ayo dong, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kata Allah, janganlah engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Yang ngomong siapa? Yang bicara siapa? Allah, bukan kita. Jangan engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Dijawab oleh Allah, bal ahya'u, mereka adalah hidup. Hai orang-orang dalam golongan yang bid'ah-bid'ahan. Nih orang yang namanya udah mati masih hidup. Bal ahya'u, mereka hidup. Ahya. Inda rabbihim, di sampingku, kata Allah. Yurzakun, kalimatnya yurzakun fi'il mudhari harusnya yarzikun. Cuma hebat ini bahasa Al-Quran itu. Sekarang kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Sampai sekarang selanjutnya tuh, Allah beri rizki. Akhirnya ketika saya satu di mahasiswa, pas saya berbicara, oh berarti yang namanya mayit itu, mohon maaf, orang yang mati itu dimakan, orang yang mati itu minum, orang yang mati itu diberi kesenangan oleh. Iya, makanya dari mana? Lu jangan berpikir alam ketika di dunia, lu berpikir ketika lu merasakan gak ke di alam rahim itu? Di alam rahim merasakan gak kita? Kagak pernah merasakan di dalam rahim. Ketika di dunia kita merasakan, nanti di alam barzakh kita akan merasakan. Lu mati dulu nanti akan kerasa. Saya tanya dulu, di alam rahim makannya dari mana? Ini nih yang kurang cerdas ini. Makan kita di alam rahim mulut. BAB kita tuh di belakang. Padahal kalau kita di alam rahim aja udah beda alam, makannya di user. Nah alamnya beda, berarti segala sesuatunya beda. Nah sekarang di alam dunia, di alam barzakh juga, yurzakun, kalimat diberikan oleh Allah, termasuk sekali tadi anak-anak yang doain, dan kita semuanya halayak mendoain itu sebagai suatu kesenangan buat beliau. Buka tuh dalam kitab tafsir Yasin, coba idza quri'al alal mayyiti. Tuh, ketika kita membaca surat Yasin, surat Yasin itu ada sebagai pembekalan kepada yang sudah meninggal. Makanya hati-hati, orang yang mati itu hidup. Amin. Sekali lagi, mau hidup di sini atau di alam barzakh? Alhamdulillah, yang doain mudah-mudahan alam barzakh, mudah-mudahan cepat ke alam barzakh. Nah, akhirnya apa? Ketika hidup disebut mati, mati itu hurufnya 4. 1 menit lagi. 4 M-A-T-I. M-nya mempertanggung. Oke. A-nya amalan. T-nya terhadap. I-nya ilahi. Jadi mati itu mempertanggungjawabkan amalan
ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuh. Jadi insya Allah saya yakin, saya tahu beliau karena terus-terusan WA juga sama saya, beliau itu mudah-mudahan saya yakin beliau adalah ahli surga. Sekarang lagi berkumpul dengan salafus soleh, dengan orang tuanya, dengan guru-gurunya. Yakin, termasuk beliau mengaku kepada mamah sebagai ibu angkatnya. Sekarang lagi sama mamah, Aa mau ikut? Saya doain mudah-mudahan Aa cepat ketahuan mamah ya, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi ya saya agak tegang sedikit ya karena ini apa ya alhamdulillah. Oh jangan ya udah alhamdulillah. Sekali lagi. Jadi surat tadi yang pertama surat apa? Saya Al-Insan 1 sama 2. Ya, oke. Terus ayat berapa lagi? Tadi surat Yasin. Terus ya, dan selanjutnya tadi Ali Imran 169. Jadi supaya pulang kita bisa buka Al-Qur'an lagi. Saya selalu begitu. Ketika pulang bawa Al-Qur'an, oh iya ini yang tadi kita baca. Amin. Tapi ketika terjemah baca ada guru, tanyakan kepada guru gitu ya. Alhamdulillah ini Bang Hafid juga. Terakhir ini Bang Hafid punya dosa juga. Waktu halal bihalal, Bang Bapak TB ayo. Ngomong sama Buya. Satu paket tuh Teh Boy. Bener kan? Ayo. Apa sih waktu halal bihalal? Iya, satu paket Boy. Halal bihalal Depok. Ngomong apa Bapak TB berapa kali? 3 kali ngomong. Udah Buya yang ceramah. Udah Buya yang ceramah. Betul. Ngomongnya nggak ada duitnya. Emang gua ceramah pakai duit? Astagfirullahaladzim. 3 kali Bapak TB ngomong begitu sama Buya. Bener kan Harkun? Iya. Bener kan? MC-nya kan sahabat beliau. Iya, tahu. Beneran. Jadi maksudnya ngomongin itu maksudnya apa? Tujuannya ngarepin ini. Ya. Kalau Enggak bener nih. Iya. Minta nomor rekening. Oh gitu. Minta nomor rekening. Pak Jarwo, tolongin Pak Jarwo. Jadi terakhir pakai. Tadi saya agak nyimak. Bapak TB kan beberapa kali ya waktu halal bihalal minta Iya, kita. betul. Udah si Buya aja. Kenapa? Karena tahu. Oh si Buya gratis. Gitu. Buya, alhamdulillah inilah keikhlasan Buya. Cuma saking ikhlasnya diomongin terus. Oh, iya. Saya mah ikhlas. Istri, si Umi sebenarnya. Tapi Buya tadi apa yang disampaikan bahwasannya setiap yang hidup kenapa manusia hidup? Karena manusia hidup itu ada jasad, ada ruh. Tapi sebetulnya nggak setiap yang hidup punya ruh. Nggak semua yang hidup punya ruh. Nggak setiap yang hidup punya nyawa. Oh gitu. BPKB ada yang hidup nggak punya ruh. Tapi bisa disekolahin kayak bocah. Nah ini kayaknya di panggung manyang lagi nih kayaknya. Karena emang sama Bang Hafid udah lama hampir 5 tahun kan. Iya. Tadi sudah disampaikan juga bahwasanya yang namanya laki-laki itu sama perempuan tuh masya Allah susah deh kalau laki-laki ngatur perempuan tuh susah. Kata siapa? Bagaimana bisa mau ngatur? Yang dikasih Allah aja alis masih dirubah. Oh iya benar. Padahal itu hukumnya haram hukum. Iya. Ya alhamdulillah udah lama kita nggak manggung bareng-bareng insyaallah ya. Ya Buya. Karena Terima kasih banyak Buya. Buya ini sahabat dari almarhum yaitu sahabat dari Ustaz Jeffrey. Kita doakan semoga beliau grup baru. ya beliau ini memang benar-benar sahabat dari Ustaz Jeffrey. Alhamdulillah juga doain. Kita doakan semoga beliau bisa mengikuti jejak beliau. Berkah dari Buya makasih banyak ya, Buya. alhamdulillah terima kasih ya. Saya ditutupnya nanti sama Kiai ada Usman. Ustaz ya saya nggak tutup. Usman, Jadi kalau saya tutup nanti panjang lagi. Iya, betul. Saya duduk ya. Iya. Sekarang bagian siapa? Hah? Sekarang. Ada. Oh iya. Hah? Aman udah. Ya udah dari saya mohon maaf dan batin wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daus belum komen nih Bang Daus. Belum komen nih Bang Daus. Bang Daus dikit sebelum Usman. Sebelum Usman Bang Daus. Sini. Oh iya Bapak. Bapak juga boleh ntar kita minta. Ya. Ya Allah, ini pakai pampers. Wih, nggak apa-apa. Buya lagi pusing. Pusing apa Bos? Palanya dilibet-libetin. Bukan pusing, emang begitu modelnya pensiun.
kirain bawa ban Vespa. Sama Bang Bopak sini. Gak apa-apa. Sekali. Bang Hafiz kumpulin gembel. Ini kan menghibur, kita nih menghibur. Iya. Terus gimana Us? Kesan-kesan apa yang bisa diceritain sama Bang Daus? Justru udah bubar. Ya, banyak pengalaman ya. Yang dari almarhum, kita kenal almarhum dari 2002 ya Bang Bopak ya. Yang mana Tuyul Milenium jadi banci, beliau jadi Jin Banci. Di situ perannya sebagai Jin Firda. Ya kan? Itu selalu kalau kita acara, baik acara pengajian di atas panggung, ibu tahu, bapak tahu, kalau ibu bapak pernah nonton Tuyul Milenium, yang suka jadi Jin Banci itu gua. Itu almarhum selalu bilang. Tapi di situ bapak siapa sih Pak belakang Pak? Jangan diusir ke Jawa, Tangerang, mau ngongkosin situ. Ya dari situ kan, ya udah berganti peran, ya kan di Islam KTP. Ibu tahu, bapak tahu, yang jadi peran penjahat atau maling itu gua. Jadi peran gua tuh kata almarhum ya, kalau bahasa Betawinya gitu kan, itu nggak pernah ada yang bener. Kalau nggak jadi Jin Banci, jadi perampok, jadi preman, ya kan jadi maling tuh. Itu kalau almarhum. Terus juga terakhir itu beliau almarhum minta dianterin Bang Hafiz. Iya. Iya, beliau itu minta dianterin, minta disambangi, bersilaturahmi dengan Habib Bahar bin Smith. Terakhir itu beliau gitu. Alhamdulillah harus temenin. Karena kan sempet bukannya abang, maaf lahir batin, bukannya abang gak suka dengan beliau, bukannya abang benci dengan Habib Bahar, enggak, kata siapa, lu salah, justru gua pecinta ulama, justru gua pecinta habaib, termasuk Habib Bahar dan juga Habib Rizik, kata beliau. Almarhum. Ini siapa lagi sih yang nanya? Gua gembok nih. Nggak apa-apa, itu sudah kembar aku. Daus Paro dan Daus Mimi. Itu ya. Daus, iya. Dan saat terakhir itu Bang Hafiz, kita sempat dibuat konten ya. Ada di YouTube-nya Habib Bahar bin Smith, ya kan? Itu beliau, ya pikir-pikir aswad kali. Aduh, Castello. Kemarin-kemarin kemana aja? Oscar, abang lu kan? Yang terakhir itu almarhum minta dikeplak. Maksudnya? Minta dikeplak sama Habib Bahar. Habib Bahar. Mungkin minta karomah ya kan, minta keberkahan dan sebagainya. Itu dan terakhir sama Habib Bahar tuh didoain, habis dikeplak, dipukul gitu sama Habib Bahar terus didoain. Itu terakhir. Karomah. Ini siapa sih? Kemuliaan, keberkahan. Ini jarang-jarang nih tuyul ya kan. Ditibarin sama setan. Kalau Bang Bopak apa? Bang Bopak ada cerita nggak? Kan kita sama-sama dari Tuyul Milenium 2002. Apa tuh? Ya, ada kenangan terakhir waktu kita masih sama-sama di Tuyul Milenium sama Daus. Waktu itu Bapak kadang-kadang kan nginep di rumah Daus, kadang-kadang lebih banyak di rumah siapa? Kadang-kadang di rumah almarhum. Nah, suatu saat kita Bapak tidur. Dulu kontrakannya di mana? Selipi, lo nggak tahu. Jangan suka banyak cerita, ntar ini tampar ya. Kalau lihat dia bawanya masih mulu. Hah?
Enggak, ngeliatnya darah tinggi aja. Akhirnya pernah. Gimana? Waktu itu Nanda masih kecil Us ya. Us, gue gak ikut lo Us. Gue lagi ikut nih almarhum Topik. Tidur lah kan biasa dia kalau kontrakan kan tahu rumahnya kecil gitu kan. Iya. Tidurnya ada bangku. Kalau Ani kan tidur ngeringkok. Anaknya bangun pagi sama Topik. Pah, tuh anak anjing siapa? Itu cuma papa katanya. Itu teman papa. Tapi kita luar bos. Dunia kenangan ente sama Tuyul ya. Iya. Tunggu sebentar. Tadi kan dibilang katanya nih anak anjing siapa itu kan tadi barusan dicium, cuci buruan. Dicium anjing. Ya udah, paling kenangannya sampai situ dan kita sama Daud kita berdoa juga. Iya. Biar Topik. Jangan. Kalau mau lama ntar bikin grup lagi ya, balik lagi. Jarang-jarang kan dia gacok. Iya. Ada video sama bapak kesel. Udah bayaran kurang manggil lagi. Ini mic hidup Pak di tangan aku. Oh ini hidup ya? Oh di tangan aku. Iya. Oh iya. Baik. Lahir bang bapak ketemu almarhum kapan? Bang Jajan. Oh terakhir ketemu pas Bapak lagi mau ngajak ceramah dia, undangan di Cibinong tanggal 29. Itu masih malam masih WA. Masih WA. Masih WA, terusnya ngirim foto terakhir lagi duduk Us. Ya, dikit aja dikit. Dan kalau aus ini Bang Bopak ya, lahir itu Ini masih cerita. ini masih cerita, ini masih cerita. Karena siapa orang dibawa masuk semua ke sini. Allah ada Muhammad. Jadi gimana tadi? Nih, cok ente, cok. Ketua Jabar. Jadi gimana? Iya, terakhir ya tanggal 29. Enggak, Bang Das mau ngomong. Bang. Kenapa, Jen? Bang Jen. Tadi kasih tahu masyarakat siapa yang kehilangan dompet. Oh, Ya, coba. dompet siapa? Ngaku-ngaku lu. Ngaku-ngaku lu. Asik. Oh, punya Bang Daud. Jadi gimana ceritanya singkat aja, singkat. Singkat ya? Singkat. Udah, ini belum beres loh. Iya. Nanti terakhir ada Ustadz nih, Ustadz ceramah sekaligus doa. Di sini siapa sih? Terus. Nah, akhirnya tanggal 29. 29 bulan apa? Juli. Itu sih ngapain dia maju kemarin? Ngapain di sini? Pokoknya mau lilin. Bapak ngapain? Ini masih cerita. Akhirnya Us. Ya, terus. Pik. Ya harganya sih enggak, ini nih Pik standar nih, soalnya acara di kampung di musola. Udah lu jangan mikirin ongkos gitu kan, Topik ceplas-ceplas. Almarhum. Kata almarhum Topik. Ngomong sama anaknya. Sama Bapak. Oh, sama Bapak. Udah sip gitu, kirim foto. Kirim foto. Nah pas kebetulan Bapak siang tuh lagi acara di kampus ya, Bapak Jarwo itu lagi di Asapia. Nah kan sebetulnya si almarhum juga tahun ini nih kan punya gelar dia nih, Dokter Andes nih kan ceritanya, penyiaran agama. Udah nggak ada dokter Ya Andes. pokoknya kita ngambil masa lalu aja. Iya. Ayo banyak merotes ya. Mahasiswa tahun 70-an. Sesuai, Cok. SPD. Kan nggak percaya. SPD, Yang terima WA itu Ya, si Ipan. Ya. Ipan. Pak Prof, Pak, ini benar Topik meninggal. Apa gue dari malam aja nelpon sama dia. Itu dapat kiriman dari Derry. Almarhum ngomong gitu. WA. WA ke Prof. WA ke Prof. Si Koko Derry. WA ke Ngirim Prof. ke Ipan. Bentar lagi kucing pada cakar. Udah dari situ. Terus akhirnya Mulailah bergema kesedihan. Pas Bopak telepon, pertama nggak diangkat. Gue nggak tahu. Diangkat terus. Aduh langsung kita marah-marah. Lo bercanda aja Pep, bilang mati-mati. Yang nyautin nangis. Gak tahu istrinya. Nah itu kaget semua. baik, jadi masing-masing sahabat punya kisah, punya cerita. Iya. Cerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Bang Bapak. Oh iya, Bang Koko Derry itu. Ya. Dia ngirim pertama kabar. Gara-gara sekampus pada nangis. Kok apa? Iya kan? Gimana? Makanya ini semua muaranya. Ya. Ya. Ada sirkus bawa dia. Ini monyetnya melempar api.
Jadi ada satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini, saudara-saudara sekalian. Saya nggak lama sebelum almarhum meninggal, jadi ngajar ya. Beliau memang saya interaksi kepada beliau jarang, cuma lewat telepon. Setiap beliau almarhum ngambil keputusan atau ngambil kebijakan, dia akan telepon saya. Saya akan memberikan sedikit arahan supaya mengambil keputusan jangan sampai nanti salah. Terakhir, beliau punya niat dan saya sudah jalankan berdoa dengan beliau, tapi memang masih usaha, bahwa beliau ingin membuat masjid untuk pelawak. Jadi dia ngomong langsung, saya panggilnya kok kita tahu kita ini dosanya banyak, jadi mustahil lah kalau ini Nabi Adam yang dosanya sedikit dibuang dari surga, kita dosanya banyak pengarapnya surga lagi, hal mustahil. Yang paling menolong kita adalah hidayah dari Allah dan syafaat dari Rasulullah. Bagaimana kita untuk mendapatkan hidayah itu? Kita harus melakukan sesuatu, membuat sesuatu momentum yang bagus untuk dikenang selama hidup kita. Apa Pik? Yuk Bang, kita berdua jalan sama-sama untuk mencari siapa orang yang punya tanah diwakafkan. Nanti setelah diwakafkan mereka, biar kita berdua Bang ya nanti jalan-jalan ke teman-teman pelawak untuk membangun masjid itu. Tapi yang penting adalah kita dapat tanahnya dulu. Dan saya sudah bicara gini aja ya sama Pak Rahmat Yasin, Pak, ini saya berdua Taufik ada niat ingin membuat masjid khusus untuk pelawak. Jadi pelawak membuat masjid yang mana masjid itu nanti kita gunakan untuk pengajian dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah nanti itu mungkin kalau ada tanah-tanah yang lebih kita bisa bikin destinasi supaya orang bawa pelawak itu ada dikenang bahwa pelawak juga bisa membuat sebuah masjid. Mengenai pembangunannya nanti kita sama-sama Bang, kita ke daerah mana nanti kita usaha, pasti teman-teman semua mendukung. Itu aja yang harus kita insya Allah kita wujudkan bersama dari beliau. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan, karena itu yang terakhir niat dia untuk membuat masjid pelawak. Ya itu aja Pik, terima kasih Pis, mudah-mudahan kita yakin bahwa yang hadir sini orang baik-baik. Kita nggak usah sedih sini karena kita yakin almarhum adalah penghuni surga. Amin. Yang sedih harusnya kita belum tentu bisa mengikuti langkah almarhum yang selalu dengan hidupnya penuh dengan kebaikan, mengajak orang kebaikan. Jadi kalau hari ini kita menyelenggarakan 7 hari, kemudian ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, harusnya ini introspeksi kita balik 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari menjelang kematian kita sudah bisa mengetahui. Mudah-mudahan ilmu itu kita bisa dapatkan dari Ustadz Duta di sini. Ini adalah bahan pelajaran buat kita bahwa bukan seremoni seperti ini adalah introspeksi. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Bopak dan Bang Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawab salam saya. Pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali di Gorogaji. Saya doain kalau yang kompak menjawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, wabil khusus sahibul musibah, keluarga daripada almarhum Bapak Ustadz Haji Taufik Lala. Mohon maaf lahir batin, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah selalu senantiasa dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh
majelis pelawak MPP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, begitu banyak nih yang hadir nih. Saya nggak panjang lebar, cuma 5 menit aja. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Sebelum nikmat amanah ini nanti akan kembali kepada Allah. Di sisa nikmat umur yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan cara apa? Tentunya kembali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam statementnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalaluhu, maka lakukanlah amal soleh. Almarhum sudah enak meninggal pada bulan kemuliaan yang disucikan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Subhanallah. Berarti beliau adalah orang baik. Kita saksikan dong. Dan Allah menyampaikan inna iddatasyhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Paham? Assalamualaikum. Ini bulan kemuliaan, beliau meninggal wafat di bulan Hijriah. Kita kapan? Tinggal nunggu giliran aja. Mungkin yang hari ini, malam hari ini terbahak-bahak ketawanya. Pada ngeliatin saya. Sakit perut sampai di rumah dikerokin sama bininya, modal. Benar. Banyak saya ada pengalaman sedikit oleh almarhum. Dulu saya tuh bendaharanya Amin, meminta beliau dengan Ustadz Albar, Ustadz panggil MC kondang dari pelawak. Alhamdulillah, Amin adalah Asosiasi Mubalik Indonesia Raya, Bang Fis. Nah sekarang saya di Iman. Nah dulu tahun 2016 Bang, Assalamualaikum. Tahun 2016 Pak saya kan pas sering pakai topi, nggak pernah pakai peci, jarang. Saya pakai topi, celana lepis, pakai kaos, saya diperintah beli rokok. Ya benar-benar nih. Saat beliin rokok, bukan Ustadz, Bang, beliin rokok ame kopi. Ini benar nih. Pas dia tahu nama saya Ustadz Fadl, dipanggil mau teman saya Ustadz, baru dia minta maaf. Tapi mendadak dia minta maaf, dia sampai merendah. Waqfid janahaka lil maut, direndah hati, subhanallah, sambil minta maaf ya Allah. Hampir lagi beliau hari ini disaksikan oleh kita meninggalnya beliau pada bulan Muharram. Iya, kisah Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh meninggal usia berapa? Yang ngaji dan yang tahu usia Nabi Nuh berapa tahun? Cabut Allah Subhanahu. Sebentar. 100.000 rupiah. Kalau saya yakin pelak pada banyak duitnya nih Bang Guru. Ayo maju ke depan. Nih, ya anak muda. Lumayan buat beli cendol. Yang mana orangnya? Berani. Apa Bang Daus? Pertanyaan, umur Nabi itu berapa tahun usianya? Iya. Ada 900 kurang tepat 950 tahun. Udah nyuruh Icang padahal saya. Icang gak maju-maju, Cang, lu bagi Cang. Lu bagi Cang. Lagi Nabi Nuh sampai malaikat Allah mengatakan ya atwalal anbiya umuran, wahai Nabi Nuh yang paling panjang usianya 950 tahun. Kaifa wajahtal hayata, bagaimana kau hidup merasakan usiamu 950? Faqala wajahtul anbiya kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya merasakan hidup seperti tempat di mana saya masuk dari pintu
yang sesuatu keluar dari pintu yang sesuatu lagi. Artinya kadarin di sini adalah tempat tinggal. Bani artinya pintu. Nah itu kalau kita tanya nih Bang Guru. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih Bang Guru Hafiz nih. Ya. Kalau kita punya rumah dari pintu depan sampai pintu belakang berapa menit? Berapa? Nah. Itu makan waktu berapa lama? Ya tergantung rumahnya. Iya. Kalau rumahnya gede, ya lama nyampenya. Iya. Kalau lamanya? Kalau kontrakan ya 10 langkah nyampe. Kalau yang gede rumahnya bisa semenitan, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Itu mah Cikeas. Iya gede kan rumahnya. Paling berapa detik? Ada di sini rumah yang masih ada pintu belakang. Penting tuh. Penting. Kalau perumahan malah susah, udah nggak ada pintu belakang. Mentok. Benar. Artinya gini, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diberikan usia 950 tahun itu bagian 2 pintu. Masuk dari pintu yang lain, keluar dari pintu yang lainnya lagi. Artinya nggak panjang usia kita. Cuma pertanyaannya kapan ajal itu menjemput kita? Dan almarhum salah satu memberikan contoh kepada kita. Begitu banyak amal ibadah yang dilakukan ini berikan. Assalamualaikum. Salam. Artinya ini berikan contoh buat kita Bang Guru. Betul. Nah kalau seandainya kita ini kan kata Buya, Assalamualaikum Buya. Artinya almarhum ini memberikan contoh kepada kita. Giliran kita kapan nih? Satu, beliau mendirikan majlis pelawak, pengajian pelawak. Yang kedua apa lagi? Paski, kalau paski bersama teman-teman paski, alhamdulillah. Dan itu merupakan amal soleh Pak. Amal soleh. Tapi terbawah ketahui juga bisa nilai ibadah. Jadi amal soleh. Kalau candanya itu ada penuh hikmah dan bermanfaat, itu jadi nilai ibadah. Beliau salah satunya adalah orang yang selalu mengajar kita dalam kebaikan. Bapak ini saja yang dapat saya sampaikan, panjang lebar udah tadi Bu ya banyak. Saya udah bingung apa lagi dah. Amin. Udah habis bahannya sih. Kita doakan musratul fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala almarhum Taufik Hidayat bin Haji Endang Muslim Endang Halim. Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahannya. Allah terima amal baiknya. Jadikan kuburnya Allah bin Riyadul Jannah. Dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan dengan nabi-nabi Allah, para syuhada wa siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Ala hadhihi wa ala kutin salihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf lahir batin, untuk doanya bukan saya, dari Ustaz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga tercurah kepada baginda Rasul. Insyaallah kita diberikan istiqomah dan insyaallah dari mendapatkan syafaatnya, dan insyaallah Allah menutupi segala kekurangan kita. Ada itibar yang sangat menarik dari Bang Taufik Lala di ujung kehidupannya. Saya sama-sama punya anak laki bontot, saya bontot. Dia punya anak bontot, saya punya anak laki nomor 3. Yang pertama, duluan masuk PR-nya nih. Terus beliau berkomunikasi dengan saya secara pribadi, berbincang-bincang terus selama akhir hayat beliau tuh masalah anak. Ini sangat luar biasa bahwa beliau sangat orang yang sangat care, beliau sangat orang yang punya tanggung jawab terhadap anak. Mungkin itu aja sih, saya mengambil iktibar yang sangat luar biasa, pembelajaran bahwa topik ini sangat kalau dibilang tanggung jawab terhadap anak, terutama untuk anak lakinya. Buat saya secara pribadi juga buat pembelajaran yang sangat. Yang mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan beliau almarhum dan di seluruh Subhanahu wa taala jadi ada di pada tangan surga. Amin. Itu aja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. الله لا إله إلا الله أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ما أنزلنا علينا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم يا جامع الشتات ويا محرج النبات ويا محيي الرفات ويا قاضي الحاجات من فوق سبع السماوات وأخذ علمك بكل شيء ونسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وباستغنائك جميل خلقك بمجدك أن تتقبل منا ما دعوناك بحق صلاة ياسين وبحق اسم الأعظم وبحق قلب القرآن العظيم وبحق سيد المرسلين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا بلا كد واستجب دعاءنا بلا راد ونعوذ بك من الفضحتين الفقر والدين ومن شماتة الأعلى. سبحان منافس عن كل مديون سبحان مفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنها بين الكاف ونون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والحمد لله الذي خلق الخلق بقدراته والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هدانا إلى سبيل سلام في دينه. اللهم إنا نسألك السلامة لنا ولأولادنا وبناتنا وأحبابنا وأقربائنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. أوصل الله بلا روح خصوصا لأخينا الكبير وافتح لهما باب السماء لروحه واجمع معهم في صلح في جنتك دار القرار. اللهم سلمهم من عذاب القبر اللهم سلمهم من عذاب القبر اللهم سلمهم من عذاب القبر وانقله إلى دار القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berpuasa. Ketika puasa ada rasa takut kepada Allah ketika Allah mentitipkan harta. Bukan panggung. Gak lucu. John, nanti Oma jadi orang terkenal di